Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heninda Awalia dengan NIM 23124000137. Di sini saya akan membuat video langkah setelah pre-processing atau mencari unique dari dataset yang sudah di pre-processing dan dan membuat visualisasi diagram pie chart atau diagram batang dalam sesudah pemrosesan. Sekarang kita lanjut, udah ada filenya di sini. Terus yang sebelumnya itu udah diimport Nampi, namun dalam video yang di share sebelumnya itu tetap melalui proses awal, yaitu pertama import Nampi ASNP, import Matplotlib, Python ASPLT, import Pandas ASPID. Nah, pertama saya menyiapkan import Nampi. Untuk komputasi angka, import Matplotlib untuk visualisasi, import Pandas itu untuk pengolahan tabel. Nah, kemudian terus kita jalankan. Nah, sudah terus kita lanjut membaca dataset dan mengecek informasi kolom mana yang memiliki none atau missing value. Nah, pada ini datanya data e-commerce ini, Indonesia e-commerce ini, apakah terbaca oleh data Excel-nya ini terbaca dan dimasukkan ke dalam dataset. Nah, yang kedua ini mencek informasi data untuk melihat kolom mana yang memiliki nilai none atau missing value. Kita jalankan. Nah, terlihat di sini entries-nya 20.848 to 2.847. Nah, data kolomnya totalnya terlihat ini 19 kolom dan bisa dilihat ada not null count, data type, bisa dilihat ada order ID itu apa, objek, total itu integer, estimasi potongan biaya, ongkos kirim itu float. Terus kita masuk ke mencari unique. Nah, dalam mencari unique ini, tahap eksplorasi ini, saya menggunakan fungsi unique untuk menyaring data dan saya mencari daftar kota. Misalnya itu daftar kota atau kabupaten unik untuk melihat persebaran pasar. Yang kedua itu waktu pesanan untuk melihat rentang tanggal transaksi, metode pembayaran sebagai analisis visualisasi. Nah, di sini terlihat total kota ini 418. Dan ini sudah saya bilang tadi mencari tanggal unik yaitu waktu pesanan dibuat. Kita jalankan. Nah, ini banyak daftar tanggal transaksi atau date time array. Misal 2024 April tanggal 1, di sini ada yang 2025 September tanggal 30. Terus kita masuk ke mencari metode pembayaran unik. Lanjut ke menghitung total uang per metode.
Nah, di sini menghitung total uang per metode itu selanjutnya menggunakan perulangan atau looping untuk menghitung dasar per metode pembayaran. Secara otomatis di sini saya mengambil dua nilai, yaitu total uang menggunakan sum, terus dan jumlah transaksi menggunakan len. Data ini kemudian saya satukan menjadi fungsi zip, menjadi sebuah rekapitulasi. Ini yang saya membuat rekapitulasi, yaitu rekap pembayaran set, zip, unique payment, payment summary, terus print hasil rekap pembayaran. Kita jalankan. Contohnya hasil rekapnya itu BCA one click, NP float, terus COD bayar tempat, NP float, kartu kredit, NP float, Mitra Shopee, Indomaret, Saku, terus saldo Shopee, cicilan kartu kredit, terus pembayaran dibebaskan, pay letter, online payment, Cbank, bayar instan, terus Alfamart atau Alfamidi dan lain-lainnya. Sekarang saya akan membuat visualisasi yang pertama, yaitu pie chart. Di sini grafik ini saya gunakan untuk melihat kontribusi nominal rupiah dari setiap metode pembayaran dengan parameter autopic. Kita bisa melihat persentase pendapatan secara instan. Ini kan sudah dijelaskan tadi, import matplotlib ini untuk visualisasi yang digunakan untuk melihat visualisasi gambarnya. Contohnya ini saya jalankan. Nah, ini ada persentase mode pembayaran online 23. Contohnya 23,1%, pay letter itu 8,6%, terus COD-nya itu paling banyak, yaitu 40,1%. Nah, di sini saya tidak hanya membuat dengan pie chart. Saya akan membuat visualisasi dengan diagram batang. Di sini membuat kanvas lebar ini ukuran kanvas. Terus kalkulator payment, jumlah transaksi per metode pembayaran. Ini juga menggunakan perulangan. Unique payment, terus else, payment summary count. Terus di sini itu sumbu X, sumbu Y, warnanya. Terus menambahkan judul dan label sumbu. Jumlah transaksi per metode pembayaran, jumlah transaksi, terus mengatur agar label X miring 45 derajat, terus merapikan layout, tidak ada bagian terpotong. Nah, di sini sudah muncul diagram batangnya, yaitu jumlah dengan judul jumlah transaksi metode pembayaran. Misalnya Shopee itu melebihi dari 22.000 dan tidak sampai 4.000, yang artinya disesuaikan dengan ini. Cuman dia ini yang pie chart ini berbentuk persen, yang di sini berbentuk angka dalam jumlah semuanya. Di sini saya akan melanjutkan dataset yang kemarin saya pre-processing, yaitu pemilihan algoritma. Nah, di sini saya akan import pandas, NumPy, dan lain-lain. Saya menggunakan algoritma random forest dan logistic regression. Nah, di sini saya akan memisahkan fitur X dan target, yaitu Y. Saya memilih
yang paling relevan untuk memprediksi status pesanan. Terus fitur yang saya pilih yaitu total quantity, total weight atau total weight gram, total return quantity, terus total diskon, terus metode pembayaran, provinsi, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim. Nah, saya di sini X yaitu dataset cleaned, yaitu fitur yang saya pilih. Dan values-nya adalah nilainya itu dataset yang sudah dibersihkan, maupun Y juga, tetapi dia yang dipilih itu status pesanannya sebagai value. Nah, selanjutnya saya itu menambal data yang kosong, yaitu imputation. Fitur yang dipilih yaitu dari saya kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 6, kolom 7, itulah adalah angka. Nah, saya akan menambal berurutan dahulu, mulai dari indeks 0 sampai 3. Nah, ini di sini adalah inputer sama dengan symbol inputer, missing value, NP-NaN, strategi min, inputer fit X 0, kolom 0 tidak 4. Nah, di sini inputer tersebut itu mau menambal missing value atau NaN menggunakan strategi rata-rata dari angka tersebut dari indeks 0 sampai 3. Nah, saya akan menambah juga kolom total pembayaran yaitu indeks 6 dan perkiraan ongkos kirim yaitu indeks 7. Input yaitu dengan inputer 6 recurse, inputer missing value NP-NaN, strategi menggunakan initializer inputer for clarity, itu X-nya itu 6, kolom 6 tidak 8, inputer close fit transform, kolom 6 dan 8. Nah, di sini yang saya tambal yaitu pembayaran indeks 6 dan perkiraan ongkos kirim itu indeks 7. Nah, menggunakan simbol inputer yaitu jika missing value atau NaN itu kita menggunakan strategi rata-rata atau min. Nah, langkah yang keempat saya itu mengubah teks menjadi angka atau encoding. Nah, mengubah teks di variabel X yaitu metode pembayaran di indeks 4 dan provinsi di indeks 5 menjadi angka binari yaitu dengan CT atau kolom transformer. Transformersnya tuh encoder, one hot encoder, handle unknown, ignore, remainder pas stop. Nah, di sini variabel X yaitu menggunakan kolom transformer fit transform X to array. Nah, seterusnya mengubah target Y yaitu selesai atau dibatalkan menjadi angka 0 dan 1 yaitu LE label encoder, Y itu LE label encoder titik fit transform Y. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu membagi data training dan testing. Data training di sini X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test build X, Y test size 0,2, random state sama dengan 42. Lanjut yang proses 1 yang selanjutnya yaitu random forest classifier yaitu mengklasifikasi data tersebut dengan algoritma random forest. Nah, di sini saya melatih model random forest yaitu random forest model estimatornya 100, random state-nya 42. Nah, terus X-train, Y-train prediksinya dengan evaluasi random forest yaitu RV pred, RV model, predict, X-test, ACCRV sama dengan akurasi skor Y-test, RV pred yaitu 100 kali 100 itu untuk menyimpan akurasi random forest. Nah, di sini print hasil random forest. Ini dengan rumus ini dikali 100 plus slash n. Nah, yang kedua dengan logistic regression sebagai proses yang kedua algoritma yang saya pilih untuk dataset ini.
Nah, model regressionnya itu LR model, logistic regression maksimal. ITR-nya 1000, random start-nya sama dengan 42. LR modelnya itu Nah, di sini pada random forest, akurasi random forest yaitu berakurasi sejumlah 99,56%. Nah, ada precision, recall, F1 score, support, yaitu ada petal kirim, pesanan diterima, sedang dikirim, selesai telah dikirim. Ini hasilnya. Nah, ini ada akurasinya itu yaitu macro average, weight average. Ini adalah hasilnya. Lanjut dengan akurasi logistic regression, yaitu 98,16%, yaitu sama dengan precision, recall, F1 score, support. Ini sama seperti yang tadi, namun akurasinya lebih tinggi random forest daripada logistic regression. Nah, di sini langsung saja saya membuat grafik satu, yaitu bar chart perbandingan akurasi, yaitu perbandingan algoritma random forest dengan logistic regression. Nah, di sini menggunakan akurasi perbandingan model, yaitu tampilan setiap batang. Contoh perbandingan akurasinya yaitu begini. Nah, akurasi per persen yaitu random forest, akurasinya 99,56%, yang logistic regression 98,16%. Nah, selanjutnya itu grafik 2 yaitu confusion metric heat map khusus random forest. Nah, khusus random forest ini confusion metric random forest yaitu adanya batal, pesanan diterima, sedang dikirim, selesai telah dikirim. Nah, ini hasilnya batal ada segini, pesan diterima 38, sedang dikirim 13, selesai 3280, telah dikirim itu ada 3. Nah, selanjutnya ada grafik 3 itu ROC curve, yaitu khusus logistic regression. Nah, khusus logistic regression itu identifikasi kelas indeks positif yang ingin diplot ROC-nya, yaitu LR props, yaitu kita akan memplot kelas dengan indeks 1 yaitu dari classification report sebelumnya, yaitu indeks 1 adalah pesanan diterima, yaitu positif kelasnya yaitu indeks 1. Nah, di sini binarisasi YTS1 itu positif kelas indeks itu jika kelasnya ada positif dia itu 1, jika bukan positif atau dalam kata kutip negatif itu 0. Nah, hitung probabilitas tebakan kurva ROC. Ini probabilitasnya untuk kelas positif. Nah, di sini hasilnya yaitu kurva ROC regresi logistik pesanan diterima versus lainnya. Nah, kurva untuk pesanan diterima itu AUC 0,99. Itu false positive rate, yaitu salah tebaknya. Nah, di sini melanjutkan skor seberapa penting fitur random forest, dan karena kolom one hot menambah jumlah di kolom X, kita ambil nama kolom setelah transformasi, yaitu membuat data frame untuk mempermudah sorting. Nah, di sini ada 7 faktor paling berpengaruh terhadap status pesanan, yaitu remainder X0, remainder X2, remainder X1, encoder X46, encoder X56, remainder X7, remainder X6, dan tingkat pengaruhnya. Terus di sini ada membatasi limit ya jika angka terlalu ekstrim atau outlier. Contohnya perbandingan total pembayaran yaitu selesai versus dibatalkan. Nah, agar grafiknya tuh rapi. Di sini dataset yang saya pilih yaitu total pembayaran. Total pembayaran yaitu perbandingan total pembayaran selesai versus dibatalkan. Selesai ada 40.000 sekian lebih, ini batal belum terisi, sedang dikirim ada 60.000, telah dikirim 30.000
Nah, sekian dari pemaparan materi preprocessing dan algoritma yang saya jabarkan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.